Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 5. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Karya sastra apakah yang ada pada gambar tersebut? Pernahkah kalian membaca buku seperti pada gambar tersebut? Buku cerita apa yang paling kalian sukai? Nah, anak-anak hebat, buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang penulis? Anak-anak hebat, tahukah kalian apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Para penulis cerita atau sastra Indonesia adalah orang-orang kreatif yang selalu menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah cerita. Mereka selalu menyampaikan berbagai pengetahuan kepada masyarakat melalui cerita-cerita yang dibuatnya. Tahukah kalian bahwa buku cerita itu tidak semua berdasarkan imajinasi atau hayalan saja, seperti gambar berikut. Ada juga buku yang ditulis berdasarkan pengalaman hidup seseorang, seperti contoh buku yang berjudul B.J. Habibie Si Jenius yang menceritakan tentang cerita, cita-cita, dan karya yang sudah beliau buat, yaitu pesawat. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Apa saja peran tersebut? Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Kemudian, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, dan memperkenalkan negara dan bangsa untuk semua keunikan yang sudah dimilikinya. Anak-anak hebat, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Perlu kalian ketahui bahwa puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan suatu karangan. Puisi hasil karya penyair saat ini disebut sebagai puisi baru. Sedangkan puisi yang dibuat oleh penyair pada zaman dahulu disebut sebagai puisi lama. Perlu kalian ketahui bahwa puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, bentuknya rapi atau simetris. Yang kedua, tidak ada batasan dalam hal jumlah bait. Yang ketiga,
Jumlah lari dalam setiap bait tidak terbatas. Yang keempat, mempunyai persajakan akhir atau rima yang teratur. Dan mempergunakan banyak pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Anak-anak hebat, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Perlu kalian ketahui, dari 34 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi pada tahun 2020. Di antaranya bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Musi, bahasa Aceh, bahasa Minangkabau, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Abinomin, bahasa Betawi, dan masih banyak bahasa yang lainnya. Pernahkah kalian berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Setiap daerah tentu memiliki keunikan yang membedakannya dengan daerah lainnya. Berikut ini merupakan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, tidak merendahkan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat daerah lain. Yang kedua, mendukung kegiatan masyarakat meskipun memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga, tidak membedakan tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Yang keempat, membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat tanpa melihat keragaman yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, buatlah puisi yang menceritakan mengenai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, carilah informasi mengenai keragaman suku bangsa yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tuliskan pada tabel berikut: nama suku, daerah asal, bahasa daerah, dan makanan khas pada daerah yang kalian temukan. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pesan dari Bu Guru adalah saling menghargai antara sesama akan membuat hidup kita menjadi damai dan tentram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.